ya, kemudian petunjuk teknis login dan petunjuk teknis input dia. Nah, yang pertama adalah dokumen unggahan. Bapak Ibu, pada Sysvena ini, jadi kita perlu melakukan penyiapan dokumen-dokumen yang akan diunggahkan. Yang pertama, siapkan dokumen yang diminta sesuai permintaan butir ya, dia IASP 2020 ya. Untuk IASP 2020, Bapak Ibu bisa mendownload di web Ban SM langsung ya. Jadi yang terakhir ada di web Ban SM yang di pusat itu ya. Silahkan download, kemudian silahkan dipelajari IASP-nya. Silahkan dipelajari dokumen-dokumen apa saja yang diperlukan untuk mendukung pengisian Sysvena ini. Kemudian beri nama file yang jelas, misalnya dokumen tersebut untuk mendukung butir 1 tentang aspek tata tertib, atau untuk butir 1 aspek buku piket dan selanjutnya. Jadi untuk memudahkan nanti pihak biasanya kalau di madrasah kan yang mengupload itu operator ya. Jadi dipantau oleh tim yang akan melaksanakan akreditasi tersebut ya. Nah, silakan dirubah namanya sesuai dengan yang mudah dipahami ya. Kemudian yang terakhir dengan butir berapa saja. Kemudian penggunaan spasi pada nama file diperbolehkan. Format dokumen boleh PDF, Excel, Word, JPG dan PPT. Tetapi disarankan PDF ya. Sehingga bisa mencakup semua halaman. Nah, sebab kalau JPG dan lainnya hanya satu kali upload satu halaman ya. Nah, kemudian dokumen format yang dikompres seperti RAR, ZIP atau 7-zip itu ya, itu tidak bisa. Kemudian maksimum ukuran 2 MB per file. Oke. Yang kedua, kenapa PDF? Nah, ini ada contoh jenis dokumen ya. Ada beberapa yang harus disatukan. Kelebihan dari PDF itu kan mungkin ada file-file tentang tata tertib, kemudian dan lain-lain. Kemudian diminta juga file-file bukti yang lain. Nah, kalau dengan PDF itu kan bisa disatukan sehingga menjadi satu file. Tapi tetap diusahakan maksimal beratnya itu 2 mega. Oke. Kemudian selanjutnya, apakah dokumen yang diunggah perlu 3 tahun terakhir? Nah, ini ada pertanyaan yang seperti ini kadang-kadang, maka Bapak Ibu tinggal melihat nanti butir, tidak seluruh butir itu meminta 3 tahun terakhir. Contohnya pada butir 10 dokumen, ini ada yang apa ini? Peserta masuk ya. Saya jadi co-host ya, jadi muncul terus ini. Oke. Nah, dokumen yang dibutuhkan pada butir 10 ini ada penjelasannya, data nilai ujian sekolah madrasah dalam 3 tahun terakhir. Nah, ini jelas ya. Kemudian leger nilai akhir kelas 3 tahun terakhir. Tetapi pada butir 24 ya, ada yang diminta hanya 1 tahun terakhir, bahkan ada yang diminta 4 tahun terakhir seperti RKS itu ya. Jadi tergantung dari permintaan butir-butir tersebut. Silahkan nanti ditelaah bersama-sama dengan madrasah yang akan divisitasi binaan dari Bapak Ibu. Oke. Ini jelas muncul nanti di Sysvena ataupun di IASP itu ada gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah login. Nah, Bapak Ibu, login Sysvena untuk level madrasah itu ya bisa diakses bersamaan. Karena memang ketika melakukan pengisian Sysvena itu kadang-kadang susah untuk dilakukan sendirian ya, berat. Sehingga dibentuk tim, kemudian tim tersebut bisa dibagi untuk menyelesaikan dari komponen-komponen mana saja yang akan dituntaskan. Nah, ini adalah contoh gambaran dari pembentukan tim tersebut. Mungkin dalam madrasah tersebut dibentuk 3 tim, kemudian tim 1 untuk lulusan, untuk guru, tim 2 untuk persiapan dan lain-lain ya. Nah, tim 3 untuk ini entry ke Sysvena ya. Jadi bisa dilakukan oleh beberapa akun, beberapa user, tetapi dengan akun yang sama. Jadi bisa lebih mempercepat pengisiannya. Selanjutnya adalah untuk login, silahkan masuk ke alamat http bansm.kemdikbud.go.id/Sysvena 2020. Itu tetap 2020 karena memang IASP-nya IASP 2020, Pak. Jadi Sysvena-nya pun Sysvena 2020.
username dan password yang digunakan adalah NPSN. Silakan ketika muncul jendela login, pada username silakan masukkan NPSN, kemudian pada passwordnya diisikan juga NPSN. Nanti ketika login mungkin akan kalau lancar langsung masuk ke dashboard ya, dashboard Sisvena. Tetapi kalau tidak lancar, nah mungkin ada binaan Bapak Ibu akan menemukan beberapa notifikasi seperti gagal login, sekolah Anda tidak termasuk sasaran. Berarti kalau memang sudah jelas tidak masuk sasaran akan muncul seperti ini. Tetapi kalau ternyata binaan Bapak Ibu itu sudah muncul sebagai sasaran tetapi muncul notifikasi seperti ini, silakan menghubungi tim sekretariat Ban SM ya untuk dibukakan loginnya. Kemudian atau terjadi kesalahan ya, karena kemungkinan besar sudah adanya penggantian password ya. Ini kalau melakukan hal-hal seperti ini silakan nanti hubungi tim IT dari sekretariat Ban SM. Selanjutnya adalah teknis pengisian dia. Ya, jadi kalau setelah nanti tadi login sudah, nanti kita akan langsung pada teknis pengisian dia. Nanti mudah-mudahan kalau waktunya masih sempat ya kita akan mencoba mengakses langsung seperti apa pengisian Sisvena itu ya, login kemudian bentuknya yang online-nya seperti apa. Kita akan sekilas melalui PowerPoint ini, gambaran awal saja dulu ya. Nah, ketika Bapak Ibu lancar nanti login, maka akan masuk pada dashboard seperti ini. Jadi pada dashboard itu ada 3 bagian utama. Yang pertama adalah sebelah kiri itu ya. Itu adalah pilihan-pilihan, ada dashboard, ada data isi akreditasi ya. Yang agak hitam itu sebelah kiri. Nah, itu nanti kalau sudah akan mengisi dia silakan nanti pilih di situ ada data isian akreditasi. Lalu di bagian tengah itu ada dashboardnya. Pada dashboard ini pihak madrasah itu akan bisa melihat dia progres pengisian Sisvena sudah sampai mana. Nah, contohnya kalau yang kecil seperti ini adalah itu yang belum baru benar-benar baru mengakses Sisvena ya, sehingga semuanya berwarna hitam. Nah, tetapi kalau yang sebelah kanan ini terlihat bahwa pada pengisian DAI itu masih sudah hijau ya. Nah, berarti dia sudah proses pengisian dia. Sudah itu bisa sudah selesai. Nanti berarti akan masuk pada proses asesmen. Jadi akan terlihat pihak madrasah pun akan bisa melihat progresnya. Nah, yang bagian ketiga itu adalah yang sebelah kanan atas itu ada biasanya muncul di situ nama madrasahnya. Silakan diklik, lalu silakan klik profil. Nah, pada ketika pertama kali mengakses Sisvena, silakan yang pertama kali dilakukan adalah mengklik nama tersebut yang di kanan ini ya, yang di kanan atas ini. Silahkan klik nama madrasahnya, kemudian klik profil untuk nanti mengisikan data-data visi misi dari madrasah tersebut. Ya. Nah, ketika mengklik profil ini, nah akan muncul seperti ini. Ya. Nanti kemungkinan idealnya adalah pada kolom yang ini, yang paling kiri ini, itu nama sekolah NPSN itu sudah harusnya muncul. Tetapi karena memang sekarang itu Sisvena masih terus berkembang ya, oleh tim pengembangnya itu masih tetap dilakukan pengembangan, sehingga mungkin ada beberapa koneksi yang perlu masih dalam tahap pengembangan sehingga tidak muncul namanya. Jadi masih kosong. Tetapi ini tidak menjadi masalah ya, karena sebenarnya data madrasah tersebut sudah ada di Sisvena. Ini hanya masalah tampilannya saja tidak muncul ya. Kemudian ini berwarna abu ya. Kalau berwarna abu seperti ini berarti tidak bisa diedit itu. Itu adalah data given hasil tarik data dari Dapodik. Ya. Dari Dapodik ini. Dari data referensi. Nah, jadi Bapak Ibu sebagai gambaran bahwa Sisvena ini dia terkoneksi ke sistem eksternal yaitu Dapodik dan EMIS. Untuk data-data kelembagaan, maka yang ditarik adalah data Dapodik. Lalu ketika masuk kepada IPR, nah ya, kemudian data-data yang kelengkapan lain, maka itu akan menarik data dari EMIS. Sehingga nanti kalau ternyata ditemukan data IPR-nya kurang sesuai,
maka yang harus diperbaiki adalah data emisinya. Data emisi yang diperbaiki, baru nanti akan tersinkron ke sini, ke Sispena. Nah, baik, kita kembali lagi ke tampilan ini. Yang sebelah kiri adalah ini yang bagian atasnya, ya, abu-abu. Nah, yang di tengah ini, nah ini ada yang berwarna putih. Yang berwarna putih itu adalah yang bisa diedit. Pertama adalah status akreditasi saat ini, kemudian tahun terbit sertifikat, ya. Kalau memang sudah terakreditasi, maka diwajibkan untuk mengupload file scan sertifikat bagian depan dan sertifikat bagian belakang. Lalu madrasah juga harus mengisi visi sekolah. Silahkan diisikan di sini visi sekolahnya, kemudian misinya. Ya, pada bagian profil ini diisikan visi misi. Kalau sudah selesai, silahkan klik submit untuk dikirim ke server. Nah, baik, Bapak Ibu, nanti kita akan coba praktek ya di sini, karena ini akan ada yang muncul seperti ini, tampilannya akan berbeda kalau memang sudah terakreditasi atau belum. Ya, kalau belum nanti akan munculnya seperti apa. Nah, begitu pula nanti kalau ternyata pada tahun sekarang itu kan, kalau kami di Jawa Barat itu kami membagi beberapa prioritas. Ya. Prioritas yang pertama adalah sekolah madrasah yang baru, belum pernah diakreditasi. Nah, jadi kalau untuk madrasah yang baru akreditasi, ya, kita akan prioritas utama itu kalau kami di Jawa Barat, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah yang TT, kemudian yang habis. Nah, pada gelombang yang pertama kali kita itu sangat memprioritaskan yang sangat baru, sehingga untuk yang reakreditasi, yang habis masa akreditasinya, ya, maka kita akan geser ke gelombang selanjutnya, ya, karena kita terbagi menjadi beberapa gelombang pada tahun sekarang ini. Nah, lalu selanjutnya bagaimana apabila ternyata madrasah binaan Bapak Ibu itu masih berlaku masa akreditasinya, tetapi masuk sasaran. Karena perlu kita ketahui bersama bahwa penentuan sasaran akreditasi tahun sekarang itu, ya, mulai tahun 2020, 2019 kalau tidak salah, lupa lagi ya, 2019. Penentuannya itu sudah ditentukan oleh pusat. Ya. Kalau tahun-tahun sebelumnya kan usulan dari bawah, ya, bottom up, siapa yang siap diakreditasi maka mengusulkan, tetapi sejak tahun 2019, ya, kalau tidak salah, itu penetapan sasaran itu ditentukan oleh pusat, sehingga melalui Sispena. Nah, kalau memang ternyata ditemukan ada ketidaktepatan penentuan sasaran, ada sasaran yang masih berlaku masa akreditasinya tetapi masuk sebagai sasaran, maka silakan akses Sispenanya, login, kemudian update di sininya, status akreditasinya. Dia terakreditasi apa, tahun berapa, kan otomatis kalau tahunnya tahun 2018, 2019 kan masih berlaku, ya. Maka silakan upload data dokumen sertifikatnya, buktinya, maka nanti otomatis dia akan bisa dikeluarkan dari sasaran. Tidak akan menjadi sasaran akreditasi tahun berjalan. Akan digeser karena dengan mencantumkan tahun terakreditasi tahun berapa, kemudian dengan bukti-bukti sertifikatnya sudah diupload di sini. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya adalah pada yang kita masuk pada dia, ya, cara pengisian data user akreditasi yang sebelah kiri ini. Silahkan klik di sini untuk pengisian dianya. Selanjutnya adalah akan muncul seperti ini. Ini nama madrasahnya di sini, NPSN, kemudian nama madrasah, jenjangnya apa. Nah, di sini ada dokumen sekolah, ya, dokumen-dokumen yang diupload. Kemudian di sini ada tombol IPR, ada tombol dia, dan ada kartu kendali. Nah, jadi tombol-tombol ini Bapak Ibu bisa nanti diklik oleh madrasah, ya. Ini untuk mengupload dokumen-dokumen yang dibutuhkan di sini. Jadi cara mengupload dokumen itu ada dua jalur. Ada dua jalur, melalui di sini ataupun nanti di butir-butir tersebut. Jadi bisa melalui langsung upload di sini ataupun di butir. Yang kedua adalah tombol IPR, ini untuk memperbaiki, karena IPR itu kan tarik data dari emis, ya, dan dapodik kalau seperti. Nah,
ketika tarik data tersebut itu ada kendala, karena kan kalau sistem itu kita sudah bisa memahami ya bahwa sistem itu kadang-kadang ada bug atau ada human error dan lain-lain ya, ada error-error sedikit, kadang-kadang tidak sesuai dengan kenyataannya. Maka pihak madrasah bisa memperbaiki data tersebut pada tombol ini. Nanti diklik tombol ini, kemudian akan muncul IPR-nya. Jika sudah sesuai, silahkan sesuai. Jika tidak, silahkan diperbaiki. Contohnya jumlah guru. Biasanya jumlah guru udah ini ya. Tapi nanti akan perlu diperbaiki oleh sekolah. Bahwa yang guru yang sudah latar belakangnya sesuai ada berapa, sehingga persentasenya akan berubah. Bisa naik, bisa turun. Itu sesuai dengan perbaikan nanti. Nah ini, pada tombol IPR ini. Lalu ada tombol dia. Nah ini untuk mengisi dia. Nah, kemudian ada kartu kendali. Kalau kartu kendali ini diisi kalau proses visitasi sudah selesai. Nah, ini. Oke. Nah, selanjutnya adalah ada perbedaan warna. Mungkin nanti akan ditemukan ya, kenapa ini warnanya hijau, yang ini warnanya biru. Nah, kalau yang hijau berarti dia sudah selesai mengisi dia. Baik, kita lanjutkan. Nah, ketika kita mengklik tombol yang pertama tadi yang sebelah kiri itu ya. Nah, yang ini nih, dokumen sekolah. Kalau ini coba diklik, maka tampilannya akan masuk pada seperti ini. Ya, ini adalah daftar dokumen unggahan. Nah, yang pertama adalah nomor. Ini nama dokumennya, daftar hadir. Nah, Bapak Ibu, dokumen-dokumen tersebut kan biasanya bisa dipakai pada beberapa butir yang terkait. Contohnya seperti yang pertama adalah daftar hadir rapat. Ini ternyata dibutuhkan pada butir 25 dan 28. Kemudian status unggahannya belum unggah. Nah ini. Kemudian ada tinggal choose file. Nah, jadi yang pertama adalah untuk mengunggah dokumen tersebut, unggah dokumen. Klik yang ini, yang choose file ini ya. Diklik nomor 1 ini. Silakan setelah ini diklik cari filenya. Kemudian kalau sudah temukan di mana folder disimpannya, open ya. Maka nanti akan berubah warna di sininya. Kalau sudah ini akan berubah menjadi hijau, sudah unggah. Ya. Kalau belum unggah masuk warnanya orange. Ya. Kalau sudah unggah warnanya hijau. Lalu kalau ternyata yang diunggah itu tidak sesuai, silahkan choose file lagi. Unggah ulang, nanti akan tertimpa file yang lama oleh yang baru. Silahkan nanti akan ditimpa. Nah, kemudian nomor 5 itu, nah silahkan tinjau dokumen hasil unggahan, klik sudah unggah ini. Nah ini bisa diklik ya untuk melihat dokumen yang sudah diunggah tersebut. Nah ini ada yang terhapus. Nah, ini. Oke, nah ini pada menu dokumen unggahan ini akan tampil seperti ini. Oke, selanjutnya adalah menu IPR. Nah ini yang tadi kalau kita mengklik menu IPR, di sini akan muncul data yang diambil dari Dapodik, EMIS. Nah ini kan nomor 1 IPR yang pertama adalah kualifikasi akademik guru. Nah kan 90%, 100 ya. Karena ini ada data-data yang kuantitatif ini ya. Sekarang pindah ke sini ke IPR ya. Kalau dulu kan instrumen yang sebelumnya ini muncul menjadi butir tersendiri, tetapi kalau sekarang ada di IPR. Nah, ini data hasil tarikan Dapodik ada pada kolom 1 nomor, kolom 2 adalah isian ini ya, butir pernyataan. Nah, kolom ketiga adalah data hasil tarikan dari EMIS. Ternyata data di EMIS jumlah guru 7, jumlah guru S1 D4 6, capaian sekian persen ya. Nah, skor segini. Nah, lalu kalau menurut madrasah ini tidak sesuai, maka silahkan perbaiki di sini. Data sekolah ya, menurut ada jumlah guru ada berapa yang sudah S1. Nanti akan muncul ini. Kalau sudah diperbaiki, silahkan klik lagi tombol hitung IPR. Nanti akan berubah nilai IPR-nya. Oke. Kemudian selanjutnya adalah, nah jadi Bapak Ibu sebagai gambaran kenapa ada IPR? IPR sekarang di IASP 2020 itu penilaian akhir itu terdiri diambil dari IPR dan butir, ya total butir. 15% dari IPR dan 85% dari pengisian butir. Yang 35 plus kekhususan kalau yang MI ada kekhususan. Nah, jadi nilai-nilai kuantitatif ini
tentang berapa guru yang ini, ya, kemudian ada guru yang sertifikat, ini masuk ke IPR dan kontribusi terhadap nilai akhir itu 15%. Sisanya 85% itu diambil dari butir-butir pengisian IASP. Sehingga ini cukup besar ya kontribusi terhadap penilaiannya. Nah, kedua adalah data isian akreditasi dia. Nah, selanjutnya Bapak Ibu klik tombol dia, maka muncul seperti ini. 1 sampai 35 ya butir. Nah, kalau untuk MI ada tambahan kekhususan satu. Ada satu butir kekhususan. Jadi ada seluruhnya ada 36 butir. Nah, kalau untuk MTS dan MA hanya ada 35 yang umumnya saja. Pada butir ini silahkan diamati ya, di sebelah kiri ini ada nomor butir ya. Kemudian di tengah itu ada pernyataan ya, kemudian di bawahnya ada level. Nanti silahkan Bapak Ibu bisa ketika mengisi dia ini bisa memilih butir mana saja dulu boleh. Tidak harus dari satu. Nanti akan berubah warnanya kalau sudah diisi. Akan berwarna hijau yang sebelah sini ini nomor ini. Nah, silahkan klik nomor butir yang akan diisi, kemudian cermati pernyataannya. Selalu pilih levelnya. Ada di level berapa madrasah tersebut ya. Kalau 4 silahkan pilih 4, 3, 2 atau 1. Oke. Nah, contohnya seperti ini. Jadi kalau kita klik nomor 1, setelah diklik level 4, maka butir tersebut akan berwarna hijau. Berarti butir tersebut sudah tuntas. Silahkan lanjut ke butir selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah Nah, ini yang tadi ya, klik. Nah, lalu kalau memang sudah selesai, Bapak Ibu, semua sudah selesai pengisian seluruh butir, maka akan muncul ini di sebelah kiri. Jadi kalau belum selesai semua ini tidak akan muncul. Yang hitung sementara, checklist saya yakin dan setuju dengan penilaian ini, simpan dan selesai. Nah, ini mohon hati-hati ketika mengklik ini, karena ketika mengklik simpan dan selesai, ya, maka status sispena dari madrasah tersebut itu akan bergeser dari pengisian dia ke asesmen. Maka dia lakukan masuk ke langkah asesmen oleh asesor. Jadi asesor nanti akan menilai hasil pengisian dia dari madrasah tersebut. Nah, kalau sudah masuk ke asesmen, maka pengisian dia sudah tidak bisa lagi, kecuali kalau kalau memang diperlukan bisa menghubungi tim IT untuk dibukakan kembali. Otomatis akan mundur statusnya dari asesmen ke pengisian dia lagi. Jadi kalau memang ditemukan madrasah binaan Bapak Ibu yang memang sudah selesai dia, ya, tetapi ada kendala dan memang masih dalam tahap asesmen, silahkan untuk dicoba menghubungi tim IT untuk dibukakan kembali untuk diperbaiki dianya. Kalau memang diperlukan perbaikan dia. Oke. Selanjutnya adalah, nah, tidak semua dokumen perlu diunggah. Ada yang perlu ditunjukkan saat visitasi. Nah, tinggal diikuti saja si penanya. Nah, bisa dilihat di bagian bawah itu ya, setiap butir itu ada penjelasannya juga, dokumen yang dibutuhkan seperti portofolio, tugas dalam proses pembelajaran dan nilai yang diproses Pak. Ini silahkan ditunjukkan ketika visitasi. Nah, silahkan Bapak Ibu nanti dicermati, lihat itu, dilihat dokumen-dokumen yang dibutuhkan, kemudian disiapkan. Kalau memang harus diunggah, silahkan diunggah, tetapi kalau hanya perlu ditunjukkan saja, berarti dokumen tersebut disiapkan ketika visitasi, dan ketika asesor bertanya silahkan ditampilkan. Kalau yang sekarang kemarin itu kan kita ada di Jawa Barat ya, di Jawa Barat itu ada yang luring, ada yang daring. Tapi sebagian besar daring ya. Nah, kalau yang daring silahkan disampaikan ke monitor ya, diperlihatkan sejelas mungkin itu. Kalau yang luring itu kan berarti nanti asesor akan mencari sendiri. Oke, selanjutnya, nah, alhamdulillah berarti memang secara garis besar bahwa sispena itu seperti itu Bapak Ibu ya, garis besarnya seperti itu. Mungkin kalau sekarang kita masih ada waktu ya, berapa menit lagi Pak? Kita akan coba
Kalau Boleh, tidak, Pak. 10 menit lagi, Pak. kita coba itu ya, kita coba yang versi Yang online, Pak. Ya, coba kita coba ya. Siap. Kita coba mana linknya. Share. Oke, baik Bapak Ibu, ini sudah muncul yang apa? Tampilan Baru Firefox. Oke. Nah, berarti kan kita pertama kali kita harus mencuk ke Sispena dulu ya. Iya. Nah, karena saya juga tidak hafal apa Sispena, silakan Bapak ke Google cari Sispena. Nah, berarti kan nanti ini cara mudahnya saja Pak ya, karena kalau menghafal alamat kan agak susah ya. Kita masuk saja ke Google, klik Sispena, nanti akan muncul di sini. Login Sispena. Nah, tinggal klik aja ini. Cara mudahnya aja ya. Kemudian, nah akan muncul seperti ini, ya, login dan password. Nah ini silakan masukkan NPSN dari madrasah binaan Bapak Ibu, ya. Setelah masuk, ini saya ambil contoh yang apa ya, lihat saja nanti. Saya ambil random saja ini, ya. Klik sign in, ya. Nah ini akan muncul seperti ini. Nah di sebelah kiri ini yang menu pilihan itu, ya, nama SD, dashboard, dia panduan, di tengah ini status, berarti sekolah ini belum mengisi dia, ya, masih hitam ini semua, masih abu-abu. Lalu di sebelah kanan ini ada namanya, ya, SDN Sukawangi. Yang saya pakai ternyata ini SDN Sukawangi. Oke, kita lihat saja, tidak perlu berubah ya nanti karena akan kasihan SD tersebut ya. Nah, kita masuk pada nih ada profil, klik ini. Nah ini muncul seperti yang tadi sudah saya sampaikan, warna abu-abu, hanya saja memilih kosong, ini nama sekolahnya ya, harusnya ada ini, harusnya muncul. Tapi ini tidak prinsip ya, karena memang secara sistem data tersebut ada di Sispena. Tapi yang perlu kita amati itu yang bagian bawah. Nah ini ada yang berwarna putih, ini yang bisa kita edit ya, pilih status akreditasinya. Ini penting untuk diisi. Yang pertama untuk mapping status sekolah tersebut, apakah baru, bisa kliknya, ada belum terakreditasi, ada A, B, C, atau tidak terakreditasi. Nah, kalau klik belum, ya, nah berarti tinggal silahkan klik di sini belum pernah, oke ya, ini belum pernah, oke, silahkan isikan visi misi, ya, visi misi kemudian submit di sini. Tapi kalau ternyata sudah terakreditasi, contohnya A ya. Nah, silahkan klik tahun berapa dia diakreditasi. Nah, kalau memang tahun 2015 ya. Nah, akan muncul di sini. Kalau tadi kan tidak muncul ini, ya. Kalau sekarang ketika diklik akreditasi 2015 maka muncul menu tambahan di sini. Silahkan upload file scan depan. Silahkan browse file, cari ya. Selanjutnya untuk halaman belakang, visi misi, selanjutnya submit. Oke, ini yang profil. Nah, sekarang kita masuk pada yang dia. Nah, kita klik dia ini. Setelah diklik dia ini, maka akan muncul data sekolah ini, ya, NPSN, nama sekolah, jenjangnya. Ini adalah dokumen sekolah, ini IPR, dia, dan kartu kendali. Nah, kalau coba kita klik yang dokumen sekolah, nah ini seperti terlihat tadi ya. Ini dokumen apa saja yang diperlukan. Ini ada pada butir berapa saja. Ada 1 dan 3 untuk nomor ini. 2, 6, 6. Nah, ini jadi untuk butir 6 itu ternyata membutuhkan beberapa dokumen. Ini terlihat di sini. Ini seterusnya belum unggah. Ini akan berubah kalau kita sudah mengunggah. Silakan browse di sini, select file ya. Nanti akan berubah. Oke. Ini untuk dokumen unggahan. Ya, oke. Selanjutnya akan kita coba masuk ke, nah ini kalau kita IPR, yang ada di IPR itu adalah nih, ini adalah butir pernyataan ya yang ada di IPR. IPR untuk MI itu ada 8. Ada 8 IPR. Yang pertama adalah kualifikasi guru akademik, guru sertifikat, kemudian mengajar sesuai latar belakang, sekolah memiliki administrasi, jumlah rombel,
bangunan sekolah ini listrik ya, ini listrik, ruangan penunjang. Nah, kalau sekarang ini ruangan penunjang dijadikan hanya satu butir saja di IPR ini ya. Tidak menjadi ruang khusus. Kalau dulu kan UKS butir khusus, kemudian BK butir khusus kan dan lain-lain ya. Nah, kalau sekarang hanya menjadi satu butir tambahan di IPR. Yang nomor 8 adalah jamban. Nah, bisa dilihat pada kolom ini Dapodik, Emis, ternyata jumlah guru ada 9, ini ada 9, ini ada 100. Nah, ini adalah IPR-nya. Tambahnya terhalang. Silakan di klik ini. Nah, ini akan terlihat nilainya adalah 53,3. Nah, Bapak Ibu ternyata memang sekarang pengembangan aplikasi ini sepertinya masih berjalan ya. Karena tombol ini harusnya ada tombol ini nih, tombol yang tadi saya sampaikan itu perbaikan IPR. Ya. Tetapi ternyata di sini yang kolom perbaikan itu sekarang tidak muncul, mungkin lagi diperbaiki nih. Idealnya ada di sini. Jadi kalau memang ada ternyata gurunya ada 9 dan gurunya ada 9, berarti kan udah 100% ya. Nah biasanya di sini yang kadang-kadang berbeda. Ada 9, sertifikasi ada 4. Ternyata menurut versi madrasah itu bukan 4, mungkin ada 6, 7, atau bukan seluruhnya sudah ini, maka dirubah di sini. Oke. Idealnya seperti itu. Tapi kondisi sekarang ternyata IPR seperti ini ya, yang aplikasi Spena ini. Oke. Selanjutnya adalah kita masuk pada dia. Ini yang dia nih. Dia. Nah ini yang dia. Nah ini pada sebelah kiri adalah tombol butir. Ya, ada 1 sampai 35 tambah 1 36 butir khusus untuk jenjang SD. Untuk ini silahkan diklik nomor butir. Saya coba klik 1 ya. Nah maka akan muncul ini pernyataannya sini. Butir 1 siswa disiplin dalam berbagai situasi. Ini levelnya, kemudian definisinya, kemudian di bawah ada level, kemudian bagian bawahnya ada dokumen, ya, dokumen yang dibutuhkan apa saja. Ini silahkan diunggah kalau yang belum unggah. Nah, setelah itu silahkan kalau sudah ini klik tombol 1 ini ya, ini silahkan diklik. Kalau memang dia mengaku berada di level 4, klik 4. Klik 3, level 3. Kalau sudah nanti ini akan berubah warnanya. Ini saya tidak coba klik ya karena nanti akan mengubah data sekolah tersebut. Oke, ini hanya contoh tampilan saja. Kita kembali lagi ke ini ya. Lalu yang terakhir adalah kartu kendali. Kartu kendali ini dipakai kalau memang sudah proses visitasi. Silahkan disinikan oleh madrasah tersebut ya. Tanggal visitasi, selesai visitasi, pelaksanaan, temu awal, observasi, dan lain checklist, kinerja asesor silahkan diisikan di sini, fasilitas yang diminta asesor. Nah ini penting Bapak Ibu diisikan ya untuk peningkatan kualitas kita di UNSM ya tentang kinerja asesor. Silahkan diisikan sejujur mungkin. Kalau memang ditemukan asesor yang kinerjanya kurang baik, silahkan disampaikan sehingga kita bisa melakukan evaluasi. Silakan disimpan. Baik, saya kira cukup ya Bapak Ibu ya untuk gambaran si Spena ini. Mungkin ada yang perlu kita diskusikan lebih lanjut. Semangat Bapak. Ya, terima kasih Pak Miftah yang telah menyampaikan apa itu Spena dan cara mengisi dia seperti apa. Baik, kami buka dulu pertanyaan untuk 3 orang dulu ya. Silakan Ibu Jamilah Mulyati, buka mic-nya. Setelah ini Bu Risna dan nanti Pak Lutfiah datang. Silakan 3 orang dulu, Pak Ibu Jamilah, Bu Risna dan Pak Dudin ya. Oke, silakan Bu Jamilah. Singkat padat Bu. Buka mic-nya. Jamiah Mulyati ya, betul? Saudara yang sudah raise hand? Ya, siap Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Jamilah Muryati dari pengawas Kabupaten Tangerang yang kebetulan juga mendapat amanah juga jadi asesor juga sih. Terima kasih. Jadi tambah lebih paham Pak ya. Cuma yang kendalanya memang benar unggahan-unggahan itu kan ada yang kuning, ada yang hijau, ada yang biru. Memang kita waktu kemarin ini lebih jelas lagi. Pertanyaan saya adalah
kalau seandainya nih, ini sudah lanjut misalnya, sekolah itu unggahannya itu belum lengkap, ya. Kemudian bagaimana caranya sementara kan dadakan gitu, karena dari pusat langsung mendadak hari ini kita langsung kena sasaran nih dari pusat gitu. Ada benar binaan saya juga kena kemarin MI Nurul Huda di Kelapa II itu kena seperti itu. Itu dadakan Pak, akhirnya dokumen itu terlambat mengirimkan, itu mempengaruhi nilai untuk IPR gitu. Bagaimana menurut untuk penilaian IPR, karena 15% Pak pengaruhnya untuk mengantisipasi solusi sebagai pengawas nih, saya minta solusi kalau IPR itu akhirnya kan dapatnya kecil karena unggahannya kan otomatis mendadak begitu. Adakah jeda waktu untuk memberikan kelonggaran ke madrasah tersebut sehingga yang tadinya nilainya mungkin dulunya jadi A bisa jadi turun B atau jadi C gitu, bisa jadi karena unggahan-unggahan yang terlambat tadi. Itu aja pertanyaan. Kemudian nilai IPR itu berapa ya Pak minimalnya untuk supaya layak atau tidak layaknya ikut dapat visitasi. Itu saja Pak pertanyaan saya. Baik, Pak Miftah, kita tampung dulu 3 orang Pak ya, supaya sekaligus. Mungkin bisa ditangkap Pak ya. Baik. Sekarang Ibu Risna Sulsel ya, saya lihat. Bu Risna ya, silakan. Yang sudah raise hand diturunkan tangannya Pak, Bu. Bu Risna bisa buka mic-nya Bu? Oke. Tidak bisa, oke. Silakan Pak Dudin. Pak Dudin. Mahmudin. Dibuka mic-nya Pak Dudin Mahmudin. Yang sudah raise hand. Baik. Tidak juga. Baik, Ibu ini. Ibu Desmi Harita SPD MPD. Silakan Bu. Mic-nya dibuka Bu. Bu Desmi Halita. Desmi Halita. Mic-nya dibuka Bu, mic Ibu. Klik. Bisa Bu, Ibu dibuka mic-nya? Udah. Silakan. Satu kali aja Bu, jangan berulang-ulang Bu. Jadi itu buka tutup. Dibuka lagi Bu, buka belum tutup Bu. Klik 1 kali. Nah udah silakan. Jangan dititik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ikicit nih ya, oke. Di sini permasalahan Sispena. Bu pakai dua ini ya, pakai 2 HP dengan ini. Tolong satu dimatiin Bu, HP-nya Bu. Terima kasih Pak. Maaf. Ibu nggak ada suaranya Bu? Bu Deswita, Bu Desmi Halita nggak ada suaranya? Halo? Ibu? Halo, jaringan juga ya. Ibu mohon maaf kalau tidak ada jaringan kami alihkan ya. Ibu? Halo? Bisa. Halo, Assalamualaikum. Langsung Bu, poinnya Bu. Ya, begini permasalahan kami, perkenalkan Desmi Halita dari Pengawas Madrasah Kabupaten Damasraya, Sumatera Barat. Masalah Sispena. Kami di Damasraya baru daerah Kabupaten Pemekaran, di mana kami mempunyai banyak madrasah swasta dibandingkan negeri, dan jarak dari madrasah swasta itu dikatakan ada madrasah kami yang tidak ada sinyal begitu. Tidak ada sinyal, jauh dari sinyal, sehingga ada permasalahan bagi operator SIM yang mengelola Sispena ini untuk mengupload. Sedangkan seperti yang dikatakan Ibu Jamilah tadi ya dari Tangerang, kadang dadakan, seperti dadakan, harus pusat meminta. Nah, itu akan mempengaruhi kepada nilai IPR tadi. Jadi di sini kami minta mungkin ya seperti waktu jeda tadi, dan juga kami operator kami yang di daerah kami ini banyak sekali yang belum mendapatkan bimbingan dan pelatihan untuk mengelola SIM di madrasah. Karena kita ada simpatika, ada emis, ada kemudian ada juga seperti ya ada tadi ada jurnal matriks, program GTK Manusia Berbagi, jadi juga ada sistem informatika PKB. Jadi kami di daerah ini banyak sekali dibandingkan daerah-daerah yang seperti di daerah pusat lah,
banyak sekali kami yang tidak, baik operatornya juga, tidak mendapatkan pendidikan dan pelatihan dalam mengelola SIM ini. Jadi kami berharap melalui kegiatan ini, karena ini pusat, kami berharap adalah pendidikan dan pelatihan bagi operator-operator kami dalam mengelola SIM tadi, dan juga masalah sinyal tadi Bapak. Karena sinyal, ada madrasah kami yang tidak jadi terakreditasi dengan kendala seperti ini. Mungkin itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Yang terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terakhir yang 3 orang dulu ya, yang tadi udah siap mengacukan tangannya. Turun tangannya. Bu Minarni ya, saya tadi yang sudah acukan tangan. Silakan Bu. Oke, tidak ada juga. Pak Nurdin Manurung, silakan Pak Nurdin. Mic-nya buka Pak. Oke, jaringan juga ya. Baik, mungkin Pak Miftah kita buka dulu, jawab dulu, ada 2 pertanyaan. Pertama mengenai akses sinyal, kemudian apakah ada jeda untuk mengisi karena disangka sering dadakan katanya. Monggo Pak. Pak Mip. Baik, Bapak Ibu, sambil ini ya kita coba jawab beberapa pertanyaan tadi. Yang pertama adalah dari saya lupa catat ibu yang pertama tadi ya. Dari ibu siapa? Punten. Oke. Oh, ya. Baik, yang pertama adalah terkait unggahan yang belum lengkap ya. Memang kalau ini kan sangat terpengaruh ya, sehingga IPR-nya bisa turun itu. Kemudian, aduh baterainya habis, sebentar, saya laptopnya habis baterai. Ya silakan Pak, charger dulu itu laptopnya. Ya nanti setelah ini Pak Suaibi ya, setelah ini ya, bentar ya. Setelah beres, bentar. Jadi memang masalah kendala ya, dan waktunya begitu singkat mungkin ya, itu permasalahan yang sering dihadapi oleh para kepala madrasah di lapangan. Nah kita sebagai pengawasnya memang harus bisa membackup lah. Nah dengan pelatihan seperti ini mudah-mudahan Bapak Ibu juga bisa menerangkan bagaimana langkah-langkahnya dan bagaimana mengantisipasi ketika waktunya sudah mepet untuk mengupload data. Baik, kita silakan Pak. Bapak Ibu ya. Baik. Yang pertama adalah unggahan belum lengkap. Memang idealnya adalah seluruh dokumen terupload dengan baik ya. Tetapi kalau memang ternyata kenyataannya itu memang kadang-kadang pemberitahuan ke madrasah sasaran itu dadakan ya. Sehingga diperlukan, ini pertanyaan yang pertama dan Ibu yang kedua ini cukup terkait ya. Sebetulnya ada IPR-nya ya. Sehingga bisa mengakibatkan nilainya IPR-nya kurang maksimal. Nah, jadi yang mungkin Bapak Ibu bisa lakukan adalah yang pertama, biasanya kan nanti ketika visitasi itu dilakukan visitasi oleh asesor ya, sehingga bisa melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan. Itu yang terkait dengan butir-butir ya. Tapi kalau IPR itu kan di asesmen kecukupan yang dilihatnya. Nah, mudah-mudahan biasanya kan ada biasanya asesor itu akan melakukan komunikasi Bu, ke madrasah ya. Asesor akan melakukan komunikasi ketika ditemukan data IPR yang tidak lengkap. Idealnya seperti itu biasanya. Sehingga nanti bisa disampaikan komunikasi bahwa memang ada kendala ketika upload dokumen atau terlambat atau memang ada kendala sinyal atau apa. Silahkan disampaikan ke asesor data-datanya, bahkan bisa melalui tidak perlu melalui Sispena ya. Memang idealnya melalui Sispena, tetapi kalau memang tidak ada kendala tarik data, biasanya kan kendalanya tarik data karena sinkronis dengan EMIS, silahkan Bapak Ibu nanti sampaikan ke madrasah binaan, bisa disampaikan ke WhatsApp-nya asesor, WA-nya ya. Kalau memang seperti data izin operasional tidak terupload di sini, sampaikan ke ini sehingga asesor itu yang melakukan asesmen bisa melakukan perbaikan. Asesor yang melakukan asesmen kecukupan bisa memperbaiki nilai IPR madrasah. Jadi kalau memang data yang ditarik oleh Sispena melalui EMIS itu nilai butir 1 ternyata 1, tetapi harusnya 4, maka disampaikan ke asesor
bahwa harusnya 4, maka asesor bisa memperbaiki nilai tersebut menjadi 4, tetapi tentu dengan dokumen data yang lengkap ya. Oke. Lalu tentang nilai minimal IPR, kalau yang sekarang itu tidak ada nilai minimum. Ya, kalau yang tahun kemarin ada nilai minimum, tapi sekarang tidak ada nilai minimum, sehingga berapapun Ada nilai minimumnya deh. ya, berapapun nilai IPR, maka ketika madrasah tersebut sudah mengisi Sispena, sudah selesai, maka itu layak untuk dipisit. Akan dilakukan visitasi. Dan tadi pertanyaan yang terkait tentang sinyal ya, dokumen sudah nyambung ya tadi ya. Ada sinyal, dokumen telat itu karena kalau terkait sinyal silahkan komunikasi dengan Nah, saran untuk Bapak Ibu pembina ya, pembina madrasah. Kalau memang ada madrasah yang memang ada kendala sinyal dan sulit untuk dilakukan kalau dengan daring ya, silahkan sampaikan informasi tersebut melalui ke Ban SM bahwa apakah mungkin madrasah tersebut dilakukan visitasi secara luring. Karena kami di Jawa Barat itu, kami memilah, Ban SM ya, Ban SM Jawa Barat itu memilah ada madrasah yang memang tidak mungkin dilakukan secara daring. Karena di atas gunung, kan seperti itu ya. Ada yang di atas gunung tidak ada listrik, bahkan kan itu ya. Bahkan seperti itu. Nah itu ada madrasah yang seperti itu, silahkan komunikasikan ke Ban SM untuk dilakukan visitasi secara luring. Karena memang daring tidak mungkin kan gitu ya. Nah itu. Jadi yang pertama adalah silakan komunikasi ke Ban SM untuk diusahakan visitasi secara luring. Kedua, kalau memang yang tersedia daring ya, triknya adalah silakan Bapak Ibu ketika visitasi itu mungkin kalau istilah kita itu turun gunung Bapak Ibu ya, turun gunung. Jadi madrasah tersebut memang kalau lokasinya yang jauh sinyal atau tidak ada sinyal, silahkan melakukan visitasi secara daring di lokasi, boleh di rumah kepala atau rumah guru atau di rumah, bahkan ada yang rumah kepala desa kan gitu ya, yang ada sinyalnya, bahkan ada yang di pokoknya yang ada di jalur internetnya cukup bagus, silahkan turun gunung ke situ, silahkan di situ untuk melakukan visitasi itu, tapi tentu dengan membawa bekal dokumen-dokumen yang diperlukan. Kemudian tentang bimbingan pelatihan Sispena. Nah, ini biasanya kami di Ban SM itu ketika visitasi itu, sebelum visitasi itu ada tahapan sosialisasi Bapak Ibu ya. Nah, pada tahap sosialisasi itu kami itu biasanya mengundang 2 orang. Yang pertama adalah kepala madrasahnya, kemudian asesornya, operator. Ya, pada sesi itu biasanya dibahas tentang kebijakan termasuk tentang Sispena. Nah, pada saat itulah penting sekali operator memperhatikan apa yang dibahas pada sesi Sispena. Seperti yang saya sampaikan saat ini biasanya seperti ini. Materinya hampir sama. Jadi memang tidak ada pelatihan khusus terkait Sispena ya, tetapi memang ada ketika sosialisasi ada sesi materi terkait Sispena. Baik, mungkin itu Bapak Ibu. Ya, cukup jelas Pak ya. Oke, baik. Kita buka lagi untuk yang kedua, Pak Miftah. Pak Suebi, Depok Jawas Madrasah, silakan Pak Suebi. Pak Suleibi ya. Silakan Pak, dibuka mic-nya Pak. Pak Suleibi, mohon. Tadi sudah mengacungkan tangannya. Baik. Pak Suleibi, halo, apakah bisa mendengar? Baik. Ibu Risna, Sulsel, silakan Ibu Risna. Udah tadi belum? Yang Raisen ini? Baik. Juga tidak suaranya. Pak Nurdin, Manurum, silakan Pak Nurdin. Halo, buka mic-nya Pak. Sudah bisa Pak, sudah bisa. Oh, silakan tuh Bu. Risna. Silakan Bu Risna dulu, Bu Risna, monggo. Singkat padat Bu. Ya, makasih banyak Pak. Aduh, dari tadi. Ya, Ya, silakan Bu Risna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya ingin sini kemarin kan ada beberapa madrasah saya itu jauh di luar jangkauan. Untuk mengupload semua dokumen-dokumen itu Pak yang jadi kendala karena tidak ada jaringan. Apakah tidak ada solusi yang lain untuk mengupload dokumen itu? Karena di sana Pak, di daerah kami yang terpencil tidak ada listrik. Itu yang pertama.
Terus akses untuk internet juga nggak ada, susah. Kemarin saja ada salah satu madrasah kami yang kena untuk diakreditasi, divisitasi, itu dokumennya tidak bisa terakses semua dikarenakan jaringan susah. Nah, Baik. dan madrasah saya dapat akreditasinya itu secara daring. Ya, boleh. Siap. Nah, ini yang jadi kendala ini karena secara daring itu kan tidak maksimal. Apakah Oke. tidak ada solusi lain yang disiapkan untuk daerah-daerah terpencil seperti kami yang di daerah? Itu Baik, yang siap. saya ingin tanyakan, Pak. Makasih banyak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Bu. Silakan Pak Nurdin Manurum. Silakan dibuka mic-nya Pak Nurdin Manurum. Mungkin sudah dicatat oleh narasumber. Pak Nurdin, silakan mic-nya dibuka. Pak Nurdin Manurum. Pak Nurdin Manurum, silakan mic-nya dibuka. Pak Nurdin Manurum, silakan dibuka mic-nya. Pak Nurdin terlempar mungkin Pak. Ada di layar nih, Pak Nurdin Manurum terlempar. Mic-nya buka sendiri Pak, silakan. Oke, nggak bisa. Pak Haji Agus Salim, silakan Pak Haji Agus Salim. Mic-nya dibuka dulu Pak Haji Agus Salim. Host bisa dibuka nggak? Ini katanya nggak bisa buka mic katanya. Siapa Pak? Pak Haji Agus Salim. Ya, halo, Pak. sudah terbuka Pak Nurdin Manurung. Oh, silakan Nurdin. Sebentar. Silakan Nurdin Baik. langsung Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja Pak. Yuk. Saya pengawas madrasah Kota Makassar, Sulawesi Iya, Pak. Selatan. Jumlah madrasah di Kota Makassar itu kurang lebih 248. Menyangkut tentang sosialisasi Sispena 2020 itu, apakah bisa pengawas juga mensosialisasikannya? Karena baru-baru ada Zoom dari kota, katanya yang bisa mensosialisasikan tentang Sispena 2020 itu hanya dari Bank SM. Jadi saya tanyakan sosialisasi karena banyak madrasah yang belum mendapatkan sosialisasi. Baik. Terus yang kedua, penyangkutan Sispena itu IPR-nya ya, itu tadi yang ditanyakan oleh teman kami dari Selayar, itu banyak yang sistem daring itu banyak yang tidak bisa dia upload kembali. Jadi mungkin ada solusi tertentu yang bisa diberikan oleh akreditasi SM. Saya kira demikian Pak. Terima kasih. Assalamualaikum Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, yang terakhir Pak Haji Agus Salim, silakan. Pak Haji, apa bisa dibuka mic-nya? Pak Haji Agus Salim. Pak, mohon host dibuka Haji Agus Salim. Ya, silakan Pak Haji. Ya, enggak, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama Haji Agus Salim, pengawas madrasah Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu. Pertanyaan yang pertama, bagaimana kami pengawas ini bisa ikut proses seleksi asesor? Karena di Kabupaten Lebong belum ada pengawas kemenangan ini terlibat, Pak. Yang kedua, bagaimana kalau di aplikasi Sispena itu ada ruang untuk pengawas pembina itu memberikan masukan kepada madrasah binaannya sebelum itu dinilai oleh asesor. Kira-kira bisa nggak di aplikasi itu, kami boleh. Yang ketiga, sama dengan Bapak tadi, kawan-kawan madrasah itu minim sekali kawan madrasah itu tentang Sispena ini. Nah, seperti Bapak katakan tadi, yang kawan tadi dari Pak Nurdin tadi, itu harus dari BAN. Nah, sementara ada asosiasi dari BAN ini nggak pernah melibatkan kami pengawas madrasah. Nah, sehingga kawan-kawan di madrasah ini kesulitan itu untuk tahu tentang Sispena ini. Jadi menurut saya itu bagaimana kalau di BAN itu, walaupun kami tidak jadi asesor, kira-kira ada asosiasi masalah Sispena ini, kami madrasah juga dilibatkan. Ya. Saya Pak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Pak Miftah, 3 orang dulu ya, supaya Bapak bisa menangkap. Silakan Pak, komentari. Ada yang sama dengan yang tadi sih Pak. Silakan Pak Miftah.
Baik, atur nuhun Bapak Ibu. Selanjutnya ada mungkin pertanyaan dari iya ya, banyak sih pertanyaan yang hampir serupa ya gitu ya. Seperti Ibu Risna tadi kan ya, ada kendala jaringan tentang upload dokumen. Tadi sudah saya sekilas Bu Risna ya saya bahas bahwa memang triknya mungkin adalah yang pertama, kalau ada kendala jaringan tersebut istilahnya turun gunung ya, kita cari tempat yang memiliki sinyal baik sehingga bisa diupload ketika itu ya. Karena kan hanya proses itu saja. Jadi hanya proses mengupload yang berat, kemudian nanti ketika visitasi pun silakan turun gunung ya. Oke. Tapi tentu yang lama itu adalah proses penyiapan dokumennya. Silakan disisir dokumen apa saja yang diperlukan. Setelah siap, silakan cari lokasi yang memiliki internet cukup baik. Ya. Nah, lalu bagaimana kalau memang ternyata sulit untuk menemukan lokasi yang baik juga tentang jaringan internet. Nah, tentu bisa saja kita siasati nanti ketika visitasi. Ketika visitasi silahkan disampaikan informasi sejelas mungkin, dokumennya, kemudian selengkap mungkin ya. Kemudian kalau perlu diupload sehingga nanti bisa diakses oleh asesor, silahkan disimpan di drive, kemudian share linknya kan gitu ya, sehingga tidak terlalu berat. Nanti bisa dibuka-buka oleh asesor melalui internet asesor gitu ya. Nah, itu kan kalau itu tidak real time, itu tidak perlu real time itu. Nah, lalu kalau untuk terkait yang IPR, nah biasanya ketika asesmen kecukupan itu kan asesor itu kalau menemukan sebuah kekurangan dokumen akan menghubungi madrasah. Nah, pada saat itulah kalau disampaikan bahwa ternyata kita ada kendala ketika upload, tapi dokumennya lengkap, silahkan boleh kirim langsung ke asesor sehingga mereka bisa memperbaiki. Kedua, ada pertanyaan hampir sama terkait sosialisasi, ya, kegiatan sosialisasi. Apakah benar bahwa kalau istilahnya adalah sosialisasi, ya, jadi mungkin Bapak Ibu perlu perlu ada sedikit trik di sini. Kalau istilahnya sosialisasi, yang berhak itu adalah anggota BAN SM dan yang sudah lulus TOT, ya, yang sudah lulus TOT. Lalu bagaimana peran dari pengawas? Apakah pengawas bisa melakukan sosialisasi? Mungkin istilahnya bukan sosialisasi, Bapak Ibu ya, istilahnya pendampingan. Jadi kalau pengawas pembina itu adalah pendampingan. Jadi tolong Bapak Ibu pahami Sispena, pahami IASP dengan baik. Silahkan lakukan pendampingan, bukan sosialisasi. Istilahnya bukan sosialisasi. Karena sudah sosialisasi udah harga harga mati tidak boleh oleh yang lain. Silahkan Bapak Ibu lakukan pendampingan, pengisian. Silahkan data madrasah mana saja dengan Bapak Ibu. Silahkan pantau progres pengisian Sispenanya, dianya. Kalau ada kendala silahkan pendampingan. Kalau ada kendala dengan IASP silahkan. Tentu Bapak Ibu perlu sebelum melakukan pendampingan kan perlu Bapak Ibu memahami terlebih dahulu kan gitu ya. Sehingga mudah-mudahan dengan kegiatan ini pemahaman Bapak Ibu bisa lebih baik. Oke. Lalu yang ketiga adalah pertanyaan terkait tadi ada sekilas tentang Sispena pengawas. Jadi memang di Sispena itu tidak mengenal pengawas, Pak. Sispena itu adalah subjeknya itu adalah asesor dan madrasah atau sekolah atau madrasah. Jadi hanya ada dua itu yang. Jadi asesor mempicit SM, tidak ada pengawas. Jadi pengawas itu adanya di tataran pembina ya, di luar Sispena itu. Jadi tidak, maaf, memang tidak bisa dimunculkan di situ. Oke. Terus tadi juga ada pertanyaan terkait seleksi asesor. Memang kita di Jawa Barat kemarin membuka. Kalau untuk seleksi asesor itu adanya ketentuannya di BAN SM Pusat, Bapak. Jadi BAN SM Pusat itu menentukan provinsi mana saja yang membutuhkan asesor. Gitu ya. Jadi pertama di kebutuhan dulu. Jadi di analisis dari provinsi tersebut berapa jumlah sekolah madrasah, kemudian berapa kebutuhan asesor, ya. Setelah itu akan dihitung dia memiliki berapa asesor. Lalu ditentukanlah memang apakah BAN SM provinsi tersebut membutuhkan asesor baru atau tidak.
jangan-jangan untuk visitasi yang ada di provinsi tersebut sudah tercukupi oleh asesor yang ada. Kalau memang sudah tercukupi, otomatis tidak akan ada pelatihan asesor baru. Ya, mungkin hanya ada penguatan saja dengan informasi yang terbaru. Tetapi kalau ternyata memang jumlah akreditasi yang banyak, memiliki asesor sedikit di provinsi tersebut, otomatis BAN-SM Pusat akan memunculkan anggaran untuk melakukan seleksi asesor baru. Nah, kalau memang kemarin seperti di Jawa itu ada seleksi asesor baru, ya, maka itu akan diumumkan secara terbuka, ya, tidak silent, tidak hanya sebagian orang, terbuka, itu di web diumumkan. Kapan dibuka ininya, siapa saja yang boleh ikut, kan gitu ya. Itu sangat-sangat terbuka. Silahkan informasinya diakses melalui web BAN-SM Pusat. Jadi semua informasi terpusat di BAN-SM Pusat. Jadi untuk seleksi asesor itu penentuannya oleh BAN-SM Pusat dan berdasarkan kuota. Ya. Kalau memang di provinsi Bapak Ibu BAN-SM Pusat tidak memberikan kuota pelatihan, tentu tidak akan ada. Ya. Silahkan Bapak Ibu cari saja informasi di BAN-SM Pusat. Baik, saya kira cukup ya Bapak Ibu ya. Baik, Bapak Ibu, karena waktu juga yang memisahkan kita, teman-teman yang belum terjawab, insya Allah tulis aja di kolom chat ya, kami akan tampung. Karena sekarang pemateri yang kedua akan siap-siap tampil. Mungkin sekedar closing statement, Pak Miftah silakan untuk kata penutupnya, monggo Pak Miftah. Baik, terima kasih Bapak Ibu untuk closing statement-nya ini adalah yang pertama, saya harap Bapak Ibu sebagai pembina, ya, pengawas pembina yang membina madrasah binaannya, yang pertama mohon Bapak Ibu bisa meningkatkan pemahaman terhadap IASP 2020. Karena tentu dengan peningkatan pemahaman tersebut, Bapak Ibu bisa melakukan pembinaan secara baik ke madrasah. Ya. Yang kedua, tingkatkan pemahaman terhadap Sispena. Ya. Karena kalau ternyata pengisian sudah paham, tetapi Sispenanya tidak paham, ya bisa disebut istilahnya itu apa ya, sungguh hatimah ya. Pengisian susah-susah, dokumen terkumpul, tetapi pengisiannya tidak baik, tentu hasil akhirnya akan tidak baik, kan itu sangat disayangkan. Oke. Lalu yang ketiga adalah silahkan Bapak Ibu cari informasi ya BAN-SM. Kalau memang ada seperti yang Bapak Ibu tadi peluang untuk menjadi asesor, silahkan Bapak Ibu ya, karena itu sangat terbuka untuk semua. Lalu yang terakhir adalah tolong sampaikan kepada madrasah-madrasah untuk berusaha sebaik mungkin agar penyiapan dokumen dan pengisian sisanya itu dapat dilakukan secara maksimal, sehingga hasil akreditasi dapat dicapai sesuai harapan masing-masing. Saya kira itu saja, cukup Bapak Ibu. Terima kasih. Mohon maaf apabila apa yang saya sampaikan kurang berkenan di Bapak Ibu semua, ada perkataan yang kurang berkenan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus ya kepala. Terima kasih Pak Miftah yang telah menyampaikan materi cukup bagus sekali. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita masuk kepada sesi kedua. Insya Allah akan dipandu oleh Pak Sekjen kita, Pak Samsudin. Monitor Pak Samsudin. Pak Samsudin. Ya. Pak Samsudin akan memandu jalannya kegiatan kedua ini, yang akan nanti dilanjutkan oleh Pak Ganjar. Pak Samsudin silakan, Pak Sam, Sekretaris. Oke. Pak Samsudin mohon monitor. Baik, Pak Samsudin monitor. Baik. Bapak sekalian, ini salah satu bagian dari tanggung jawab kami dari Pokjawas Nasional untuk mensosialisasikan apa itu Sispena, bagaimana cara mengisinya, mengisi dia, yang seperti ini, ya. Mudah-mudahan ini menjadi bahan kita bersama. Baik, Pak Samsudin, apa sudah memonitor, Pak Samsudin? Siap, sudah. Silakan. Saya silakan ke Bapak untuk memimpin Pak Ganjar, monggo Pak Samsudin. Monggo. Baik, terima kasih banyak Kang Didin. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam.
Mungkin jaringan Pak ya. Ada suaranya Pak. Halo Pak Sam. Pak Sam, jaringannya mungkin. Pak Sam, apakah terlempar nggak Pak? Coba lihat. Oke, sudah masuk kembali Pak. Silakan. Oke, baik. Ngomong. Baik, terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa khairul asmaul husna asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Direktur GTK Madrasah, para kasubdit yang insyaallah masih membersamai kita, para kasih, para ketua Pokjawas provinsi, kabupaten kota, seluruh pengawas hebat se-Indonesia, dan Bapak Ibu para panitia yang sangat luar biasa. Alhamdulillah kita kembali memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita sudah memasuki sesi kedua untuk materi terkait peningkatan penguatan kompetensi pengawas madrasah, dan tentu mudah-mudahan ini akan bermanfaat sangat besar bagi kita semua. Oleh karena itu untuk sesi kedua ini mari kita memulai acaranya dengan kembali membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya insyaallah tadi sudah dibacakan, yang akan membawakan materi adalah tokoh kita di pengawas juga, Pak Dr. Ganjar MAG, dan beliau ini adalah salah satu anggota BAN SM di Jawa Barat. Oleh karena itu untuk memanfaatkan waktu yang ada kepada Pak Dr. Ganjar, kami persilakan dengan hormat dengan materi mekanisme dan pos akreditasi serta telah ISP 2020. Waktunya 10.15 sampai 11.15 WIB. Saya kira demikian, Pak Dokter, silakan. Pak Dokter Ganjar. Mic-nya buka, Pak. Barangkali bisa di-host-kan beliau. Sudah co-host. Oke. Host. Mungkin jaringan, Pak. Oh iya. Suaranya nggak muncul, Pak Dokter. Barusan udah ada mikrofonnya, tapi nggak ada suara ya. Nah, sekarang mikrofonnya udah mute, tapi videonya muncul. Yang penting suaranya Pak Dokter, suaranya aja bagaimana? Videonya aja di off, Pak. Nah, videonya di off. Oke, kita masih menunggu Bapak Ibu ya. Sabar. Banyak faktor yang berpengaruh ini. Ya, tadi share screen-nya udah muncul ya, Pak. Ya, sudah muncul. Cuman suaranya nggak muncul. Nah, sekarang udah nggak share screen-nya udah di stop, video on, mikrofon on, tapi nggak terdengar suaranya Pak Dokter. Mungkin untuk ini pengeras sinyal bisa videonya di off aja, videonya di off, jadi mikrofon dan share screen. Oke, sambil menunggu beliau, saya kira Bapak Ibu tadi luar biasa materi kita tentang Sispena, kemudian EMIS. Ya, walaupun kita sama-sama mengetahui sekarang ini memang banyak kendala untuk. Ya Pak, masuk. Bapak belum masuk? Sudah bisa ya? Oke, kita menunggu Pak Dr. Ganjar. Oh Pak Lukman, tolong Pak Ganjar pakai 2 laptop, yang satu lagi tolong di-unmute katanya Pak Lukman. Oh, yang satu lagi. Ya, yang satu lagi dibuka. Nah, karena suaranya di laptop 1, gambar laptop 2 katanya gitu. Sebentar. Ya, sudah saya unmute, Pak. Sudah Pak, silakan Pak. Coba suara Pak Ganjar sih. Ya. Oke. Silakan Pak.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya. Di-hostkan, Pak. Ya, siapa? Sudah, Pak. Ya. Kita menunggu beliau untuk share screen. Ya. Sudah kelihatan Pak Sam? Oke, sudah Pak. Lanjut. Silakan Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Direktur GTK yang saya hormati Pak Dr. Muhammad Zain, yang saya hormati Dr. Ainur Rafiq selaku koordinator komponen 3 ya. Yang saya hormati Pak Jurni selaku Ketua Pokjawas Nasional dan rekan-rekan pengurus Pokjawas Nasional. Kemudian juga yang saya hormati para panitia yang luar biasa. Kemudian juga kepada rekan-rekan seluruh Indonesia senasib sepenanggung jawab ya sebagai pengawas madrasah. Tentu saya bersyukur bisa bersilaturahmi dengan rekan-rekan semua di seluruh pelosok Nusantara. Bapak Ibu, ini sebuah nikmat yang besar. Kalau dulu mungkin suatu hal yang mustahil kita bisa bersilaturahmi begini, tapi sekarang alhamdulillah walaupun secara daring kita bisa bersilaturahmi untuk berbagi pengalaman. Bapak Ibu, permasalahan besar di kita selaku pengawas adalah terkait dengan minimnya pembinaan kita selaku pengawas madrasah. Jadi, alhamdulillah sekarang dengan sistem daring dan juga pengurus yang baru, ini luar biasa. Saya mengapresiasi, mudah-mudahan dengan apa yang dilakukan oleh panitia dan juga rekan-rekan pengurus Pokjawas Nasional ini dapat meningkatkan kompetensi kita dengan berbagai kegiatan yang sedang dan akan dilakukan. Tentu peningkatan profesional kita akan berpengaruh pada peningkatan mutu daripada madrasah, gitu Bapak Ibu. Ya, hari ini saya diminta oleh panitia untuk menyampaikan atau berbagi pengalaman terkait dengan pembinaan madrasah untuk persiapan regenerasi tahun 2021. Bapak Ibu, kebetulan di Jawa Barat ini ada 4 orang dari unsur Kemenag, saya, Pak Miftah, kemudian juga Pak Yu dan Pak Dr. Asep, gitu Bapak Ibu. Jadi kami sebenarnya menyediakan waktu dan tenaga kalau rekan-rekan membutuhkan yang terkait dengan berbagi pengalaman akreditasi, gitu Bapak Ibu. Ya. Untuk pembinaan madrasah persiapan akreditasi ini tadi sudah juga banyak disampaikan oleh Pak Miftah, Bapak Ibu. Ada 3 hal paling tidak yang harus kita kuasai selaku pengawas ya Bapak Ibu. Ya, yang pertama kita harus memahami tentang kebijakan daripada akreditasi, yang kedua memahami tentang ISP, dan yang ketiga adalah memahami tentang Sispena, gitu Bapak Ibu. Ya. Saya ini menyampaikan tentang kebijakan akreditasi sekolah madrasah, Bapak Ibu. Di sini pertama tentu kita harus memahami tentang reformasi akreditasi, yang kedua sistem akreditasi 2021, proses akreditasi, dan langkah-langkah pembinaan. Ya, mungkin ini hal khas di kita, Bapak Ibu. Untuk pengantar, oke, Bapak Ibu sudah kita paham bahwa akreditasi adalah penilaian kelayakan satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk memberikan penjaminan mutu pendidikan. Landasannya salah satunya adalah Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 mewajibkan akreditasi bagi seluruh sekolah dan madrasah sebagai upaya penjaminan mutu pendidikan. Bapak Ibu, selaku pengawas kita harus memahami beberapa hal. Kita pertama pedoman akreditasi 2021, yang kedua pos akreditasi 2021, kemudian juga panduan Sispena dan ISP tahun 2020. Ini Bapak Ibu bisa langsung di-download di halaman atau di laman BANSM Kemendikbud, go.id, kemudian unduh, gitu Bapak Ibu. Itu panduan, pos, dan Sispena yang terbaru, Bapak Ibu, karena juga ada beberapa hasil sharean dari teman-teman yang kadang-kadang ini belum diupdate, apalagi mungkin terkait dengan Sispena kan ada beberapa kali percobaan. Jadi Bapak Ibu untuk lebih orisinilnya, Bapak Ibu yang baru langsung diamankan. Itu kita juga harus memahami akreditasi. Ini hasil refleksi 20 tahun akreditasi, kan?
di mana korelasi perkembangan status akreditasi dalam proses pendidikan masih lemah, kemudian juga munculnya terkait efektivitas proses akreditasi, mendukung penjaminan mutu dan peningkatan kualitas pendidikan nasional, kemudian juga muncul pertanyaan terkait validitas instrumen akreditasi dan juga terkait dengan kredibilitas sistem dan manajemen akreditasi, kemudian melakukan kajian empirik terhadap akreditasi dan kinerja sistem pendidikan, kemudian juga kajian perpustakaan, diskusi antara dan benchmarking. Rekomendasinya, Bapak Ibu, dari hasil kajian dan evaluasi diri ini perlu reformasi manajemen agar akreditasi lebih efektif dan efisien tanpa backlog. Kemudian juga perlu penggantian instrumen agar lebih fokus pada pengukuran kinerja sekolah madrasah. Kemudian juga perlu memperkuat rekomendasi agar tindak lanjut lebih konkret dan efektif, Bapak Ibu. Karena asesor itu ada dua tugas. Yang pertama memberikan nilai, yang kedua memberikan rekomendasi, gitu Bapak Ibu. Yang rekomendasinya jarang ditindaklanjuti. Padahal tentu untuk peningkatan kualitas mutu dari sekolah madrasah penting menindaklanjuti hasil rekomendasi dari asesor. Bapak Ibu, ini sistem akreditasi yang terbaru, ada alur sistem akreditasi. Sekarang ada istilah baru dengan atau mekanisme baru, ada aplikasi baru yang namanya dashboard monitoring, Bapak Ibu. Dashboard monitoring ini adalah untuk memonitor kinerja dari sekolah madrasah yang sudah diakreditasi, Bapak Ibu. Ya, kemudian yang bisa dimonitor atau inputnya, gitu Bapak Ibu. Input data itu yang diolah oleh dashboard monitoring. Yang pertama dari EMIS, yang kedua Bapak Ibu dari SLB, survei lingkungan belajar, yang ketiga dari hasil ANBK atau ASN, gitu Bapak Ibu. Nah, jadi kemarin kita sudah melakukan NBK Bapak Ibu, kemudian juga survei lingkungan, itu akan masuk ke dashboard monitoring, dan ini juga akan menjadi kriteria atau indikator kinerja daripada sekolah madrasah, gitu Bapak Ibu. Ya. Oke, dari hasil monitoring ini Bapak Ibu, nanti ada sekolah yang diketahui yang stagnan. Stagnan itu berarti nilai kinerjanya tidak mengalami penurunan atau kenaikan. Kalau misalkan asalnya B, maka kisaran kinerjanya dinilai 81 sampai 90 gitu Bapak Ibu. Kemudian juga yang lainnya demikian. Kemudian juga ada terindikasi atau termonitor Bapak Ibu, ada sekolah madrasah yang turun kinerjanya, kemudian juga ada sekolah madrasah yang naik kinerjanya dari pemantauan dashboard monitoring. Karenanya Bapak Ibu, sistem akreditasi yang sekarang ya nanti ada dua sistem, yaitu pertama akreditasi baru. Ya, akreditasi baru ini syaratnya harus memenuhi IPM Bapak Ibu, indikator pemenuhan mutlak, yaitu ada 4. Yang pertama izin operasional, yang kedua telah meluluskan, yang ketiga mapel sesuai dengan kurikulum nasional, dan juga jumlah dan beban jam sesuai dengan kurikulum nasional. Sebenarnya ada 5 ditambah dengan 1, yaitu sertifikat kepala madrasah atau kepala sekolah. Tapi ini masih kita abaikan. Kenapa? Karena memang banyak yang mengeluh, banyak sekolah madrasah yang belum, kepala madrasahnya yang belum punya sertifikat kepala sekolah atau kepala madrasah, Bapak Ibu. Jadi akreditasi untuk yang baru ini adalah akreditasi untuk sekolah madrasah yang baru yang sudah punya izin operasional dan sudah meluluskan, Bapak Ibu. Dan menggunakan kurikulum yang sesuai dengan kurikulum nasional. Selanjutnya, Bapak Ibu, untuk akreditasi ulang ini hasil daripada monitor dari dashboard, Bapak Ibu. Yang pertama ada yang madrasah kinerjanya menurun, kemudian ada kinerjanya yang naik, kemudian ada menurut laporan masyarakat terverifikasi, kemudian juga ada kinerja yang statis stagnan. Nah, jadi Bapak Ibu, nanti yang akan diakreditasi ulang adalah madrasah atau sekolah madrasah yang kinerjanya menurun menurut pantauan dashboard, Bapak Ibu. Kemarin banyak yang protes, kenapa Pak saya turun? Ya, ini hasil pantauan dari dashboard, kemudian juga ambil dari EMIS yang sekarang itu. Ke depan ditambah dengan survei lingkungan belajar dan juga AKN, Bapak Ibu. Asesmen nasional berbasis ANBK gitu. Ya. Kemudian ada juga yang terpantau naik, Bapak Ibu. Yang terpantau naik ini nanti dibuka di sispenanya ada tawaran, gitu kan? Ada tawaran apakah akan diakreditasi atau tidak. Kalau jawab
iya berarti melengkapi gitu Bapak Ibu, mengunduh nanti melengkapi dan mengunduh dokumen-dokumen. Tapi kalau tidak, berarti nanti akan diperpanjang otomatis selama 5 tahun dan nilainya sama Bapak Ibu. Kemudian yang divisitasi juga kalau ada laporan dari masyarakat. Tentu laporan masyarakat ini tidak ujuk-ujuk atau langsung kita tindak lanjuti, tapi nanti ada rapat pleno berjenjang gitu Bapak Ibu. Ya, selanjutnya yang stagnan Bapak Ibu, statis ini. Ya, sekolah madrasah yang pantauan dashboard ternyata kinerjanya stagnan dan ini akan diperpanjang Bapak Ibu. Akan diperpanjang selama 5 tahun gitu. Oke. Ini sudah tadi saya sampaikan. Dan ini Bapak Ibu, ada hal yang terbaru kemarin kami ikut rapor PIM, rapat koordinasi pimpinan ya, yang hadir ketua dan sekretaris, kemudian juga pimpinan atau pengurus dari BAN SM Bapak Ibu. Ini ada kebijakan pelaksanaan akreditasi pasca dashboard. Artinya kita akan efektif memanfaatkan dashboard ini karena juga ada beberapa hal yang beberapa pertanyaan yang perlu kita putuskan, dan hasil putusannya yang pertama adalah sekolah madrasah yang belum memiliki status akreditasi atau sekolah madrasah dengan status tidak terakreditasi. Yang belum memiliki itu berarti sekolah madrasah atau madrasah yang baru. Bapak Ibu, saya maaf menyebut madrasah aja dulu ya. Madrasah yang baru dan madrasah yang TT, Bapak Ibu. Kemudian telah memenuhi syarat untuk diakreditasi, artinya IPM-nya sudah memenuhi. BAN SM kebijakannya sebagai berikut. Ya. Yang pertama, madrasah yang telah mengisi dia akan divisitasi. Berarti yang tidak mengisi dia tidak akan divisitasi. Yang kedua, madrasah yang terkendala internet akan divisitasi setelah mengirimkan dokumen dia serta dokumen unduhan secara manual kepada BAN SM provinsi. Nah, Bapak Ibu tadi ada beberapa pertanyaan, kalau memang itu susah jaringan internetnya, kemudian juga cari beberapa tempat yang dekat juga tidak ada, ya bisa nanti mengajukan untuk manual dan akreditasinya bisa dilaksanakan secara luring. Kemudian madrasah sebagaimana dalam huruf A dan B, artinya sudah mengisi dia Bapak Ibu, kemudian juga sudah mengirimkan unggahannya, ya dengan status akreditasi, sertifikatnya akan berlaku selama 5 tahun. Jadi kalau sudah diakreditasi, hasilnya nanti dapat perpanjangan, Bapak Ibu, sesuai dengan hasil akreditasi selama 5 tahun masa berlakunya. Kemudian madrasah yang menolak mengisi dia dan atau meminta penundaan proses akreditasi akan ditetapkan dengan status tidak terakreditasi, Bapak Ibu. Jadi yang sudah layak akreditasi dijadikan sasaran, kemudian menolak, Bapak Ibu, untuk diakreditasi. Maka kebijakannya BAN SM ini sudah ditetapkan, yaitu statusnya menjadi tidak terakreditasi, Bapak Ibu. Jadi yang ada yang baru, ada yang re, gitu kan? Yang re ini menolak, gitu Bapak Ibu. Maka tapi yang untuk yang TT, Bapak Ibu ya, yang TT yang tidak terakreditasi, maka statusnya nanti akan tidak terakreditasi dan dapat mengajukan kembali untuk ulang diakreditasi itu 2 tahun, Bapak Ibu. Selama 2 tahun. Selanjutnya ada kedua nih, kebijakan kedua, yaitu untuk madrasah yang status terakreditasi berdasarkan penilaian data sekunder menunjukkan hasil penurunan kinerja. Yang tadi Bapak Ibu, yang penurunan kinerja ya, penurunan kinerja, kemudian sudah ditetapkan sebagai sasaran akreditasi. Maka kebijakannya sebagai berikut. Madrasah yang telah mengisi dia akan divisitasi. Yang kedua, madrasah yang terkendala internet akan divisitasi setelah mengirimkan dokumen dia atau dokumen unggahan secara manual kepada BAN provinsi. Ketiganya, madrasah sebagaimana dalam huruf A dan B dengan status terakreditasi. Jadi kalau sudah diakreditasi dan statusnya terakreditasi, maka akan dapat sertifikat yang masa berlakunya selama 5 tahun, gitu Bapak Ibu. Kemudian madrasah yang masuk sasaran, yang stagnan tadi Bapak Ibu, menolak mengisi dia atau meminta penundaan proses akreditasi berdasarkan data sekunder menunjukkan indikasi penurunan kinerja, maka ditetapkan status akreditasinya dengan penurunan, gitu Bapak Ibu. Ya, penurunan asalnya A menjadi B dan B nilainya di tengah-tengah yaitu 85. Kemudian kalau nilainya B, gitu kan, ini akan kita turunkan menjadi C, nilainya 75. Dan kalau peringkatnya C, ini nanti statusnya tidak terakreditasi, Bapak Ibu. Ya. Kemudian ini nanti
akan otomatis diperpanjang dengan nilai yang sudah diturunkan. Nah, masa berlakunya adalah 5 tahun, Bapak Ibu. Kemudian, Bapak Ibu, yang terakhir ini ada akreditasi karena keterbatasan kuota. Maka sertifikat akan diperpanjang dengan masa berlakunya 1 tahun sesuai dengan status akreditasi yang dimilikinya, Bapak Ibu. Status akreditasi yang dimilikinya. Misalnya gini, di Jawa Barat yang terindikasi kinerjanya menurun itu ada 2.000. Ada 2.000, Bapak Ibu. Kemudian kuota kita itu ada 1.517. Nah, berarti masih ada sisa sebenarnya sasaran itu. Selisih antara tadi 2.000 dengan 1.517. Nah, karena keterbatasan anggaran, yang 400 ini nanti akan diperpanjang untuk tahun depan, Bapak Ibu, dan statusnya nanti akan diperpanjang 1 tahun, gitu kan. Dan tahun depan akan menjadi prioritas untuk diakreditasi, Bapak Ibu. Ya. Ini kebijakan akreditasi Pascadas, Bapak Ibu. Nah, dan ini juga mungkin harus disampaikan, dipahami oleh kita, disampaikan ke madrasah, takutnya ada madrasah tadi yang masuk sasaran, gitu kan, kemudian menolak, maka dia harus paham konsekuensi menolak itu bagaimana. Untuk madrasah yang baru, madrasah yang TT itu sekaligus kalau menolak atau minta penundaan, itu akan statusnya tidak terakreditasi. Nah, tapi untuk madrasah yang turun statusnya dan menjadi sasaran reakreditasi, maka kalau menolak akan diturunkan nilainya dan sertifikatnya diberikan dengan sertifikat dengan nilai yang sudah diturunkan dan berlaku 5 tahun. Oke, kemudian ini proses akreditasi di Jawa Barat, Bapak Ibu, masih ada gelombang 7-8 dan di bulan Oktober ini akan kita laksanakan validasinya di bulan November dan verifikasinya di bulan November. Pekan ini juga kami akan mengadakan verifikasi untuk sekolah madrasah yang baru selesai divisitasi dan sudah divalidasi oleh asesor. Ini alur proses akreditasi, Bapak Ibu. Dan ini juga perlu kita pahami, ada 8 langkah. Yang pertama sosialisasi, yang kedua assessment, yang ketiga visitasi, keempat validasi, kelima verifikasi hasil validasi, keenam penetapan hasil rekomendasi, ketujuh pengumuman hasil akreditasi, dan ke-8 penerbitan sertifikat, Bapak Ibu. Dalam kesempatan ini, saya akan mungkin lebih menekankan ke yang 3 ini, Bapak Ibu. Karena sosialisasi itu ranahnya Ban SM, Bapak Ibu. Yang kedua assessment nanti dilakukan oleh asesor, gitu. Kemudian setelah assessment ini nanti ada yang layak tergantung dari IPM-nya, Bapak Ibu. Ya, dan juga ada yang tidak layak. Yang layak nanti akan divisitasi. Nah, sekarang bagaimana kita di langkah ketiga ini visitasi ke madrasah, menyiapkan madrasah yang akan divisitasi, Bapak Ibu. Oke, ini kita lewat dulu assessment juga. Ini nanti hasil asesmennya, ini visitasinya, Bapak Ibu. Ya. Untuk mendapatkan data dan informasi tentang kondisi objektif madrasah untuk menentukan status perangkat akreditasi. Yang nanti terlibat itu adalah Ban, asesor, Ban asesor provinsi, asesor, dan madrasah. Jadi 3 komponen ini yang terlibat langsung nanti, Bapak Ibu, sesuai dengan fungsinya masing-masing. Ini Ban provinsi tanggung jawabnya, asesor ini tanggung jawabnya, kemudian kepala madrasah, Bapak Ibu, ini menerima asesor dalam melaksanakan visitasi. Ya, ini perlu ditekankan oleh kita bersama bahwa untuk pembukaan, Bapak Ibu, tidak perlu lama-lama. Mungkin yang kita mengevaluasi penerimaan asesor yang berlama-lama, ada yang menampilkan berbagai kegiatan dan juga upacara adat sehingga memakan waktu yang lama. Ya, sekarang ini hanya diperbolehkan menerima asesor untuk menyampaikan selamat datang dan menyampaikan profil, sehingga dalam waktu 1 jam sudah selesai semuanya untuk pembukaan kita, sehingga pelaksanaan akreditasi bisa berjalan efektif dan efisien. Yang kedua, menyiapkan dokumen yang diperlukan sebagai bukti fisik. Bapak Ibu, nanti dokumen apa yang harus disiapkan dan bagian formatnya, saya kira nanti di ASP. Tapi format-format secara teknis mungkin Bapak Ibu bisa menggali sendiri, gitu kan. Paling tidak kita bisa memahamkan sekarang ini ya ada dokumen yang harus disiapkan, dokumen apa saja. Kemudian nanti memberi kesempatan saya untuk bertanya, ada berita acara pelaksanaan, ada kartu kendali. Kartu kendali ini kartu yang memang hanya dipegang oleh kepala madrasah, Bapak Ibu, dan tidak diketahui oleh asesor, langsung disampaikan ke Ban SM. Dan ini juga akan kita mengetahui kondisi yang nyata, apa yang terjadi selama kegiatan visitasi akreditasi. Oke,
Ini Bapak Ibu kegiatan visitasi luring, asesor melaksanakan visitasi sekolah madrasah, asesor menunjukkan surat, madrasah menjelaskan profil, gitu Bapak Ibu. Kemudian asesor mengobservasi situasi madrasah, kan? Kemudian kajian dokumen, kemudian foto-foto kegiatan, menyebarkan angket dan wawancara respon, ya, wawancara responden. Ada, oke nanti di EASP nanti kita jelaskan. Kemudian juga mengunggah foto sarana dan prasarana yang dimiliki oleh sekolah madrasah. Bapak Ibu, foto yang terbaik gitu disampaikan oleh sekolah madrasah, kemudian juga yang dimasukkan ke web atau blog. Nah, itu Bapak Ibu yang terbaik-baik. Karena ketika kami memverifikasi ada keraguan nilai, biasanya kita lihat foto-fotonya, gitu Bapak Ibu, kemudian profilnya, kemudian juga lihat laman webnya, gitu kan, ya. Atau kita searching ya ke Google gitu, melihat kondisi yang sebenarnya untuk sekolah madrasah. Kemudian asesor memilih minimal 2 kelas yang berbeda untuk observasi secara luring, Bapak Ibu. Ya, di observasi secara luring ini yang mana ya tergantung kesepakatan antara kepala madrasah dan asesor ini. Itu Bapak Ibu secara umum. Kemudian daring bedanya ini Bapak Ibu ya dilaksanakan secara daring, kemudian surat tugas disampaikan melalui WA, kemudian dokumentasinya screenshot gitu kan. Kalau tadi kan luring langsung. Kemudian juga sama nanti ada temu awal Bapak Ibu. Kemudian mengobservasi ini kalau biasanya kita didukung dengan foto dan video Bapak Ibu. Jadi ada sinkronus dan asinkronus. Jadi siapan saja untuk lebih memperjelas gitu kondisi madrasah kita. Kemudian masing-masing asesor memilih 2 kelas yang berbeda untuk diobservasi, gitu Bapak Ibu. Di observasinya secara daring, fotonya screenshot, observasinya daring, gitu Bapak Ibu. Ya ini yang secara daring dan juga tentu ketika observasi dilakukan secara daring. Oke, ini Bapak Ibu nanti bisa disiapkan juga madrasah kita untuk daring. Daring ini Bapak Ibu kebijakan dari Ban SM bahwa untuk madrasah yang baru itu luring wajib. Nah, kecuali kalau ada tidak diizinkan oleh karena pandemi gitu Bapak Ibu. Tidak diizinkan oleh Satgas ya Covid gitu ya. Nah, yang reakreditasi itu kebijakan kita Bapak Ibu daring semua gitu yang reakreditasi itu. Ya, sehingga di sini kita harus menyiapkan ke madrasah memastikan jaringan internet kuat dan stabil mengikuti sosialisasi kegiatan. Madrasah hadir 10 menit sebelum kegiatan visitasi. Biasanya jam 7.30 sudah mulai dibuka gitu kan. Ya, jam 7.30 itu pembukaan sebenarnya. Jam 7.30. Jadi sebelum jam 7.30 dia sudah madrasah sudah masuk ke link. Tidak mematikan kamera, menggunakan laptop berpakaian rapi, kemudian tidak menggunakan telepon pada saat kegiatan berlangsung. Kemudian mencantumkan nama ini yang setiap kelas. Oke, sekolah madrasah menggunakan background virtual yang sudah disiapkan, mesti daftar hadir setiap kelas. Oke. Dan juga ini Bapak Ibu menonaktifkan wajib menggunakan live video madrasah yang ingin berbicara bertanya. Ya ini mungkin nanti bisa disampaikan ke madrasah Bapak Ibu, kepala madrasah dan timnya. Ya, oke. Nah, ini rundown-nya Bapak Ibu, gambaran untuk daring. Ya, 7 sampai 17.15 masuk Zoom. Kemudian ada pengarahan dulu sebelumnya dari 7.15 sampai 7.45 wakil kepala madrasah dan pimpinan yayasan tim. Sekolah masuk 40 orang gitu. Ya, sehingga kita tidak bisa asesornya tidak bisa masuk. Kenapa? Karena warga sekolah madrasahnya banyak, ada yang 40, 45, padahal kapasitas kita terbatas, cuma 300 atau 500 saja gitu Bapak Ibu. Ya. Jadi diatur, nanti baru 9... Bentar Pak. Ini Bapak Ibu audiennya untuk MI, MTS, MA itu ada 10 orang, Bapak Ibu.
Ya, 10 orang audiennya. Ya, kemudian yang 10 orang ini tidak masuk serentak sebenarnya. Nanti akan ada ini Bapak Ibu. Ya, nanti dipanggil oleh asesor gitu kan. Yang pertama ini kepala madrasah dengan yayasan atau komite. Kemudian yang kedua middle sini ada tenaga administrasi, tenaga perusahaan, tenaga lab gitu kan. Kemudian juga yang kerjaan khusus. Baru nanti ini 10.30 sampai 12. Kemudian 13 sampai 14 sesi guru. Ini penggalian data dengan guru. Yang lain tidak ada gitu Bapak Ibu. Nah, jadi jangan sekaligus masuk kecuali ketika di pembukaan. Nanti setelah pembukaan ini akan dipilah oleh asesor siapa saja yang akan diwawancarai gitu, dan diminta keterangannya gitu Bapak Ibu atau digali informasinya. Kemudian baru jam 14.30 sampai jam 16 ini dengan orang tua gitu Bapak Ibu atau dengan stakeholder. Hari kedua observasi Bapak Ibu. Untuk observasi ini sekolah madrasah kalau daring harus menyiapkan linknya gitu. Menyiapkan linknya nanti asesor diberikan ke asesor dan asesor akan masuk Bapak Ibu. Ya. Jam 8 sampai jam 10, kemudian jam 10 sampai jam 12, 10.15 nanti akan menggali informasi dari siswa gitu Bapak Ibu. Ya, ini rundown-nya. Jam 12 sampai 13 istirahat, 13 sampai 15 asesor kerja mandiri memasukkan data dan informasi ke Sispena dari